butuh, kalau kita sekarang butuh payung yang besar. Antum bayangkan kira-kira delimanya apakah segitu besarnya? Apakah mungkin ada pohon kurma yang kuat, atau pohon delima yang kuat menahan delima yang sedemikian besarnya? Tapi itu akan terjadi tatkala bumi kembali telah dipenuhi dengan keberkahan. Bumi ini telah dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa innal liqhata minal ibil, sekali perah susu onta itu akan mengenyangkan satu kabilah orang. Antum lihat sekarang satu perah, satu orang aja kurang. Sekali perah satu orang kurang. Tapi ini nanti kalau bumi benar-benar telah dihuni oleh orang yang beriman dan beramal saleh, penduduk bumi telah mengamalkan iman dan amal saleh, maka satu ekor onta saja sudah cukup untuk satu kabilah. Jadi kalau satu negara ini ada 1000 kabilah, cukup memelihara 1000 onta. Kalau sekarang berapa juta sapi, berapa juta onta untuk memenuhi kebutuhan susu, ternyata masih kurang, harus impor. Kenapa? Keberkahan telah sirna, keberkahan telah pergi, lenyap akibat kemaksiatan dosa-dosa umat manusia. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya dulu di zaman para khulafa yang dimana mereka benar-benar menerapkan syariat Islam, orang-orangnya saleh, biji gandum itu di zaman dahulu adalah sebesar biji kurma. Itu biji gandum, kurmanya seberapa? Kalau biji gandumnya adalah sebiji kurma, kurmanya seberapa? Besar sekali. Subhanallah. Itulah barokah. Oleh karena itu, dan dikisahkan dalam riwayat lain, Ruh al-Bariqi radhiyallahu ta'ala an pada suatu hari diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk membeli seekor kambing untuk korban. Diberi uang 2 dirham oleh Rasulullah SAW. Maka arwah ini berangkat ke pasar kambing. Maka dia beli satu ekor kambing dengan beli 2 ekor kambing dengan 2 dirham. Dan kemudian dengan 1 dirham, dia dibeli oleh Rasulullah SAW 1 dirham untuk membeli 1 ekor kambing. Urwah al-Bariqi berangkat ke pasar dan ternyata karena cerdasnya beliau dalam jual beli, bisa dengan 1 dirham membeli 2 ekor kambing. Setelah 2 ekor kambing, 1 ekor dijual kembali karena dia berita hanya membeli 1 ekor, seekor. Dijual dengan 1 dirham lagi. Akhirnya dia pulang dengan membawa seekor kambing dan 1 dirham. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, khudh dirhamak wa udhiyatak. Inilah dirham yang tadi aku ambil, aku kembalikan, dan ini 1 ekor yang telah diberi. Maka Rasulullah SAW kalau melihat betapa cerdasnya Urwah al-Bariqi, betapa pintarnya beliau dalam menjalankan syariat atau menjalankan perintah Rasulullah SAW, beliau didoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadihi, ya Allah, berkailah transaksi dia. Diriwayatkan Urwah al-Bariqi menjadi pedagang ulung. Sampai saya dikatakan, kalaupun dia ngambil debu dan dijual, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli dan untung. Walau tajara fi tarab la rabiha fihi, katanya. Andai dia itu dagangnya itu debu, pasti untung. Gimana kalau dagangnya emas dan yang lain? Ikhwan fillah azakumullah. Dikisahkan dalam riwayat lain, para Rasulullah SAW bersama 6 orang sahabatnya, berarti 7 dengan Rasulullah. Rasulullah bersama 6 orang sahabatnya sedang makan. Tiba-tiba datang seorang Badui pedalaman, orang Arab pedalaman, ikut makan, dan ternyata makanan 7 orang ini disantap dalam 2 santapan, habis. Kata Rasulullah, ama innahu, ketahuilah, andai dia ini tadi ketika dia ikut makan membaca bismillah, lakafakum, misalnya makanan tadi cukup untuk 8 orang. 7 tambah 1 orang ini. Jadi saya kalian semua akan kenyang. Tapi karena tidak baca bismillah, akhirnya apa? 2 kali suap sudah habis. Keberkahan. Makanya Rasulullah SAW jangan heran tatkala Rasulullah SAW memberikan metode, mengajarkan metode dalam makan.
Kata Rasulullah, ta'amul wahidi yakfi itsnain. Jatah makan orang satu orang itu kalau bagi orang muslim harusnya cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfi arba'. Makanan untuk 2 orang itu bagi orang yang beriman, orang yang muslim cukup untuk mengenyangkan 4 orang. Bukan kalau seperti kita orang kelaparan makan 1 piring cukup 10 ya cukup masing-masing sok, tapi belum kenyang kan. Tapi Rasulullah mengatakan ta'amul wahidi yakfi, cukup mengenyangkan 2 orang. Ta'amul itsnain yakfi arba', mengenyangkan 4 orang. Itulah peranan keberkahan. Jadi walaupun sedikit tapi berguna banyak. Bukan sekedar sedikit berguna banyak, bahkan dalam banyak kesempatan harta itu akan melimpah ruah. Dikisahkan, mungkin kita semua sudah mengenal, sudah sering mendengar, bahkan membaca surat Saba, kisahnya kaum Saba. Kaum Saba ini adalah salah satu gambaran bagaimana masyarakat suatu negara yang makmur, adil, gemah, limpah Allah jinawi, kata orang Jawa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Al-Quran. Negeri yang thayyibah dan Allah itu maha pengampun. Kenapa? Karena masyarakat Saba kala itu adalah masyarakat yang mukminah, taqiyah, masyarakat yang mukmin dan bertakwa. Sehingga dikisahkan pada mufassirin, ulama ahli tafsir mengisahkan di Saba dulu itu, di zaman mereka masih beriman dan beramal saleh, tidak ada namanya lalat. Jadi tidak ada perusahaan pembasmi lalat. Juga tidak ada serangga. Tidak ada wabah, karena serangga tidak ada. Yang menyebarkan wabah tidak ada. Apalagi bakteri jelas tidak akan ada. Subhanallah. Bahkan para petani di zaman dahulu di kaum Saba, itu mereka sudah tidak butuh untuk panen. Tidak butuh capek-capek memanen buahnya. Kenapa? Karena kalau mereka ingin manen, mereka tinggal bawa baki dan berjalan di bawah pohon. Dari ujung ladang, dia sampai ujung ladang selanjutnya sudah penuh. Buah-buahan yang berjatuhan. Tidak perlu dipanjat. Masing-masing bawa baki jalan ke ujung ladang, sampai sudah penuh. Balik lagi, sudah penuh. Sedemikian keberkahannya. Kalau kita sudah dipanjat ke candol duit, masih kurang. Kalau tidak percaya, lihat para petani di kita. Dengan segala jerih payah ternyata tidak laku di pasar. Sudah gitu masih banyak yang busuk, udah gitu masih banyak yang dicuri lagi. Betul-betul tidak berkah. Berbagai macam bencana setiap hari kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, fa ambatna bihi jannat wa habbal hasid, wan nakhla basiqat laha tal'un nadid, rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita, kadzalika nusyur." Allah menceritakan tentang makna keberkahan. Wa nazzalna minas sama', dan kami turunkan dari langit air hujan. Mubarakan, tapi air hujannya membawa keberkahan. Sehingga apa yang terjadi kalau hujan yang berkah ini turun? Fa ambatna bihi jannat, kami tumbuhkan ladang-ladang, bukan sekedar pohon atau gulma. Yang tumbuh adalah jannat, bukan satu. Ladang yang banyak. Wahabbal hasid, dan tumbuh-tumbuhan yang sudah hidup pun akhirnya hasid, siap dipanen. Wan nakhla basiqat, dan pohon kurma yang tinggi, menjulang tinggi, laha tal'un nadid, memiliki tangkai yang siap dipanen, siap diketam. Rizqan lil ibad, itu semua sebagai rizki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Demikianlah gambaran air yang membawa keberkahan, air hujan yang membawa keberkahan. Tapi coba kita masing-masing lihat di kampungnya, lihat di kotanya. Kalau sudah mulai musim hujan, apa yang terjadi? Siap mengungsi. Yang petani siap pegang kepala. Duh, tanaman saya puso, ludes, karena kena banjir. Tumbuhan yang sudah ada hangus, habis, ludes, apalagi yang belum ada, tidak akan tumbuh. Kenapa? Tanah lapangnya jadi longsor. Di kotanya bukan tumbuh akan, tapi malah banjir. Yang sudah disimpan akhirnya ikut hancur.
Kenapa? Air hujan yang turun sudah tidak membawa berkah. Yang turun lebih tepat untuk dinamakan dengan azab atau teguran minimal. Na'udzubillah. Itulah fakta kehidupan kita, masyarakat kita demikian adanya. Maka sangat tepat bila kita sekarang di sini untuk memikirkan bagaimana agar air yang turun ini kembali menjadi air yang membawa berkah, bukan menjadi bencana. Negara kita sedang bingung bagaimana mengatasi banjir di Jakarta. Kalau dulu yang banjir Jakarta, sekarang Bengawan Solo sudah ikut berencana menenggelamkan Jawa dan Jawa Timur. Pulau-pulau yang selama ini tidak pernah kita dengar banjir di Lombok, banjir Kalimantan, banjir Sulawesi, banjir, semuanya ikut banjir. Kenapa? Gara-gara hujan turun. Jadi hujan turun tidak lagi menumbuhkan tumbuhan, akan tapi bikin orang kabur, bikin orang mengungsi. Tidak seperti hujan yang turun kepada kaum Sabah, tidak seperti hujan yang seperti Allah kisahkan dalam Al-Quran. Maksudnya Allah, hujan itu akan menumbuhkan tumbuhan, akan menjadikan tumbuhan yang sudah ada menjadi siap panen dan seterusnya. Tidak. Makanya sangat perlu umat kita, masa kita untuk berusaha bagaimana merubah air hujan ini. Sekarang negara-negara tropis terutama, bahkan juga didukung negara-negara barat, sedang memikirkan bagaimana mereka ini kejam sekali. Sudah banyak maksiat, masih menyalahkan alamnya. Ini banjir ini, musibah banjir di mana-mana gara-gara kutub meleleh katanya. Kutub utara telah mencair. Bagaimana caranya? Mari penghijauan dengan berbagai macam cara. Omong kosong. Karena hujan dari dulu ya hujan itu. Akan tapi kenapa hujannya tidak mau berkah, malah bikin banjir? Inilah yang jadi masalah. Inilah tatkala hujan sudah tidak ada keberkahannya. Maka ya ikhwan fiddin azakumullah, pada kesempatan ini saya telah menyebutkan 12 kiat untuk ngalap berkah. Bukan seperti ngalap berkah kepada ponari, akan tapi ngalap berkah ala Al-Quran. Yang pertama, agar kehidupan kita berkah, agar air hujan yang turun kepada negeri kita membawa keberkahan, adalah dengan kembali beriman kepada Allah. Masyarakat kita, bahkan mungkin kita, tatkala ada hujan kita katakan itu kan hanya pergesekan awan dengan awan, awan dengan angin dan seterusnya. Kita tidak beriman. Kita kembalikan semuanya pada alam. Tatkala ada tsunami, kita katakan itu kan terjadi pecahan bumi sehingga gempa, muncullah tsunami. Kita tidak beriman kepada Allah bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Kita tidak percaya bahwasanya itu adalah karena Allah yang memerintahkan bumi untuk gempa dan kemudian memerintahkan laut untuk tsunami. Kita hanya berkata itu adalah alam. Itu adalah karena faktor alam, faktor bintang dan seterusnya. Sehingga kita lihat di koran-koran, di majalah-majalah, semua adalah yang dipenuhi dengan para peramal bintang, para ahli nujum. Bintangmu apa? Skorpion dan seterusnya. Para peramal isinya. Tidak ada satupun yang mengatakan itu adalah azab. Mari kita bertobat. Mari wahai bangsa Indonesia kembali beriman kepada Allah. Tidak ada orang yang berkata demikian kolot. Tidak ilmiah, itu zaman kuno. Nenek moyang kita dulu iman-iman. Sekarang sudah ketahuan ilmiah, ini ada pecahan selatan, pecahan utara, bergesekan, beradu, terjadilah gempa. Katanya kolot kalau orang yang mengatakan itu adalah hilangnya berkah. Makanya bila kita sekarang ini mempelajari berkah, maka saya peringatkan semenjak sekarang siap-siap untuk dikatakan kolot. Siap-siap untuk dikatakan kami ini kan sudah insinyur, S2, S3, bahkan S0 atau S3. Kok masih berpikir berkah? Kolot itu ketahuan ilmu geologi telah membuktikan ini ada pecahan selatan, pecahan utara berseberangan, akhirnya beradu dan timbullah gempa. Itulah yang terjadi. Makanya kalau kita sekarang sudah mulai membicarakan masalah berkah-berkah dan pengaruhnya dengan bencana alam, pengaruhnya dengan hujan, maka siap-siap dikatakan kolot. Akan tapi kalau ponari yang buka praktek,
Berkah, tidak ada yang bilang itu kolot. Berebut, dibiarkan oleh mass media, bahkan di move. Masing-masing menjadi headline. Ponari. Tidak ada yang bilang ponari kolot katanya. Ketika sudah mulai banyak yang mati baru, kok masih ada umat yang orang masalah zaman sekarang masih berubah dengan cara-cara seperti itu. Setelah ada bencana. Kalau tidak percaya, lihat tatkala dulu Indonesia rame-rame Lapindo. Apa yang dilakukan? Lapindo ini kan yang ngebar para insinyur S2, S3, bahkan Amerika sudah tidak punya gelar lagi. Yang ngebarnya itu para insinyur, para ilmuwan, sudah tidak punya gelar untuk memberi ke para pengabarnya ini, ahli semuanya, dengan peralatan yang canggih. Tatkala terjadi musibah lumpur, berusaha ditutup dengan cara yang macam-macam, tidak bisa. Apa yang dilakukan? Para ki gendeng dan ki yang tidak waras ini berkumpul untuk sesajian melempar kambing. Subhanallah. Yang seperti ini tidak ada dikatakan ini kolot. Tapi itulah fakta. Itulah fakta yang akan kita hadapi. Ikhwani fillah azakumullah. Yang pertama, agar keberkahan benar-benar ada terwujud dalam hidup kita adalah kita beriman dan meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini, baik musibah, nikmat, penyakit, kesembuhan, semua adalah Allah yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha, segala puji bagi Allah yang telah menjadi Rabbul Alamin. Dia adalah yang menguasai, dialah yang menciptakan dan dia yang mengatur segala apa yang terjadi di dunia ini. Semuanya adalah karena Allah. Semuanya adalah karena Allah, bukan karena faktor alam dan lain. Makanya suatu hari tatkala Rasulullah SAW sedang atau seusai menjalankan sholat subuh bersama sahabatnya, dan kebetulan malam itu turun hujan. Rasulullah SAW setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai dari salamnya mengatakan, atadrun, tahukah kalian apa yang difirmankan Allah pada hari ini? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Rasul berkata, sesungguhnya Allah berfirman pada malam ini, sesungguhnya ada hambaku yang kafir dan ada yang mukmin dengan hujan ini. Adapun yang kafir adalah orang yang mengatakan kita telah mendapatkan kiriman hujan berkat adanya bintang yang lewat, berkat adanya ramalan ini, ada planet ini, planet itu bergesekan atau berdekatan sehingga menimbulkan gravitasi, akhirnya mempengaruhi cuaca. Semua laut pasang, awan ini bergerak menimbulkan angin dan akhirnya turunlah hujan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kafirun bi, dan dia mukminun bil kawakib, dan dia hanya beriman kepada bintang, astronomi. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita mendapatkan kiriman hujan berkat kemurahan Allah dan kerahmatannya, maka fadzaka mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka orang itulah yang beriman kepadamu dan ingkar, kufur terhadap astronomi, kufur terhadap perbintangan. Ikhwan fillah azakumullah, marilah kita tumbuhkan iman agar kembali muncul keberkahan, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Syaratnya apa janjinya? Iman dan amal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan kondisikan agar mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin dunia ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menjadi khalifah, menjadikan generasi sebelum kita, menjadikan Abu Bakar seperti ketika khutbah Jumat tadi, menjadi khalifah, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan menguasai dunia. Kenapa? Karena mereka beriman, mereka beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan
menjadikan agama mereka ini berjaya. Tidak seperti sekarang, agama Islam itu diobok-obok, dihina oleh semua orang, bahkan oleh orang Islam sendiri. Orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, sehingga banyak di antara kita yang mengatakan, atau bahkan sebagian tokoh muslim mengatakan tidak pernah ada kitab yang paling purna dibanding Al-Quran katanya. Padahal dia mengaku seorang muslim. Kenapa? Karena inilah akibatnya, karena kita tidak beriman, tidak beramal saleh, sehingga orang menghina Al-Quran pun kita tinggal diam, aman. Dia itu lenggang langkung, bahkan menjadi tokoh. Tahukah Anda siapa itu? Kita semua tahu. Tokoh masyarakat, bahkan dijadikan presiden oleh orang Islam, padahal dia mengatakan Al-Quran ini kita paling porno katanya. Subhanallah. Agama Islam menjadi agama yang paling terhina sekarang. Faktanya apa? Karena orang yang mengaku muslim, imannya telah luntur. Imannya telah luntur dan berwarna lain, bukan lagi berwarna putih. Ada yang abu-abu, ada yang coklat, dan ada yang hitam, bahkan na'udzubillah. Apalagi amal soleh yang sudah tidak tersisa. Makanya kalau ada Jumatan di negeri kita, masjidnya kosong, tapi kalau ada konser, subhanallah, dari kota sebelah, bahkan dari pulau lain ikut nyebrang. Untuk apa? Ada konser di Jakarta. Itu yang terjadi di negeri kita. Makanya tidak heran kalau agama Islam ini di Indonesia tidak dihormati, dan kita juga menjadi orang yang terhina. Kalau kita melihat bagaimana orang Nasrani yang dia itu minoritas memimpin bangsa kita, konglomeratnya orang Nasrani, bankirnya orang Nasrani, jenderalnya banyak yang Nasrani, pemimpin partainya banyak orang Nasrani. Maka dan yang Muslim pun tidak peduli dengan Islamnya. Peduli itu hanya ketika pemilu agar kita ikut nyoblos. Selesai nyoblos, ma'assalamah katanya, selamat tinggal. Itulah yang terjadi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan akan kami gantikan rasa takut yang sedang merundung mereka ini menjadi rasa aman. Kita sekarang kan serba dirundung takut. Masa depan kita anggap suram, makanya kita ribut asuransi pendidikan. Takut jangan-jangan anak saya tidak bisa sekolah nanti. Kendaraan jangan-jangan semuanya seperti dirundung ketakutan. Perutnya orang Islam sudah banyak diasuransikan. Kenapa? Takut kelaparan. Jadi ada asuransi masa tua. Bukankah demikian? Asuransi untuk perut. Kenapa? Takut masa depan ini kelihatannya gelap, madesu. Tidak ada yang cerah. Semuanya menakutkan, serba mengerikan. Makanya semuanya diasuransikan. Kesehatan ada asuransinya, keselamatan asuransinya, sopir asuransi, kendaraan asuransi, rumah, serba takut. Ini kalau kita beriman dan beramal, semuanya itu akan hilang, semuanya akan menjadi cerah. Kenapa? Karena seorang mukmin dan muslim taqi akan beriman dan percaya dengan janji Allah. Janji Allah yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya. Innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah, tidaklah akan ada jiwa yang ada di dunia ini yang akan mati. Tidaklah ada manusia yang akan meninggalkan dunia ini. Tidak akan ada manusia yang mati kecuali dia benar-benar telah mendapatkan seluruh rezekinya. Dimulai pendidikan, makan, minum, kesehatan, semuanya akan telah dia dapatkan. Jadi kenapa mesti harus asuransi? Kenapa mesti takut? Lan tamuta nafs, tidak akan ada jiwa yang mati sampai benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Inilah asuransi Rasulullah SAW. Iman sehingga menjadikan masa depan itu cerah. Menjadikan masa depan itu cerah. Inilah kiat pertama untuk mewujudkan keberkahan dalam hidup. Bangkitkanlah iman. Kita lihat orang terkaya dalam sejarah umat manusia. Siapakah itu orangnya? Qarun. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa mengalahkan kekayaannya Qarun.
sehingga namanya sampai sekarang masih diabadikan.